Keesokan harinya, kegiatan pagi mulai dilakukan seiring hangat mentari yang mulai terasa. Di tempat ini cukup luas, kita bisa leluasa bergerak. Mulailah kami mengolah satu persatu bahan untuk menu sarapan. Ini lebah, di baju saya banyak lebah ini. Mungkin karena keringat saya tuh manis, penuh dengan sari madu, jadi lebah-lebah pada hinggap. Ini banyak sekali mereka, lihat. Sejak tahun 2016, tempat ini dinamakan Pos Tugu Sulawesi, di mana terdapat sebuah tugu kecil setinggi kurang lebih 2 meter yang didirikan oleh TNI saat mereka melakukan pendakian Gunung Mekongga. Pos ini merupakan pos yang terluas yang dapat menampung puluhan tenda. Terdapat juga mata air yang tidak jauh dari pos ini. Halo rekan sesama petualang, hari ini saya berada di Tugu Sulawesi. Dikatakan begitu karena di belakang saya ada sebuah hasil karya berbentuk peta Sulawesi, di mana peta ini, tugu ini maksud saya dibuat pada saat melakukan ekspedisi NKRI. Lokasi ini sering digunakan oleh para pendaki untuk istirahat camp di sini karena mengingat lokasi yang cukup luas serta sumber air yang tidak terlalu jauh sehingga mudah bagi para pendaki untuk melakukan kegiatan istirahat. Mengawali kegiatan hari ini, mari kita berdoa kepada masing-masing. Semoga dalam perjalanan kita diberikan kekuatan untuk sampai di tempat tujuan. Semoga kita diberikan keselamatan sampai akhir. Berdoa mulai. Doa selesai. Sekitar pukul 9 pagi, kami melanjutkan perjalanan ke pos berikutnya. Jalurnya tidak berbeda jauh dengan kemarin, yang masih melewati semak belukar. Sekitar 5 menit kemudian, sampailah kami di sebuah air terjun. Sumber mata air ini tidak pernah kering, walau di musim kemarau. Dari air terjun, jalur selanjutnya itu menyipir punggungan dengan medan licin dan sempit, serta tanaman semak belukar yang tumbuh rapat. Sesekali banyak jalur yang harus dilewati dengan berjongkok, melewati batang pohon yang rebah, atau semak belukar yang rapat. Perjalanan ke pos 5, populasi tanaman semak semakin banyak dan menutupi seluruh jalur. Bahkan, beberapa ruas jalur tertutup habis. Kondisi ini sangat menghambat kecepatan pendaki karena waktu dihabiskan untuk membabat semak dalam posisi mendaki dengan beban carrier yang berat. Jalur HBI ini merupakan salah satu tantangan di pendakian Gunung Mekongga. Selama 3 hari, para pendaki harus berjibaku dengan rapatnya jalur HBI yang ditumbuhi segala macam tanaman semak berduri. Kita baru saja sampai di sebuah sungai kecil di tengah perjalanan antara pos 4 dan pos 5. Salah sebentar, sekitar setengah jam lebih lagi kita akan sampai di pos 5. Sekitar 3 jam dari pos 4, sampailah kita di pos 5. Kebanyakan pendaki menyebutnya pos foya-foya, karena biasanya dijadikan tempat penghabisan logistik sebelum pendaki turun ke desa. Pos 5 terletak di tepi jalur dengan permukaan yang cukup rata dan dapat menampung sekitar 7 tenda. Terdapat sumber air mengalir di depan pos 5. Namun, terkadang di waktu-waktu tertentu sumber air tersebut kering.
Setelah istirahat siang, perjalanan dilanjutkan dengan melewati kembali jalur HBI yang sangat rapat. Jalur setelah pos 5 sudah banyak melewati pemandangan terbuka dengan tampilan pegunungan Mekongga. Dahulu, jalur pegunungan Mekongga merupakan jalan yang dilalui oleh kendaraan berat yang mengolah kayu hampir di seluruh ruas punggungan pegunungan Mekongga. Sisa-sisa aktivitasnya masih dapat disaksikan sekarang. Bisa dibayangkan, aktivitas hilir mudik kendaraan tronton dan truk mengirim kayu dari hulu ke hilir. Melihat dari lebar jalannya, dipastikan jalur HBI dahulu dilewati oleh kendaraan besar dan berat dengan berbagai macam model dan ukuran. Dilihat dari jejak, banyak kendaraan dengan ban besar lalu lalang di jalur ini dahulu. Pada beberapa titik, pendaki akan menemukan jalur terbuka, tapi lebih banyak jalur tertutup semak-semak. Setelah berjalan sekitar 1,5 jam dari pos 5, akan ditemukan sebuah tempat luas yang dahulunya merupakan penampungan kayu gelondongan. Jam 2. Sebentar kita akan menuju ke pos 6. Insyaallah kita akan tempuh dalam waktu perjalanan 1 jam lebih. Sekarang kondisinya berkabut dan tetap semangat. Bagaimana? Semangat! Jalur pendakian yaitu mengambil jalur kiri menanjak. Terdapat juga jalur lurus yang bukan menuju ke puncak, melainkan menuju sumber air. Tanjakan ini terlihat berat karena jalurnya terbuka. Namun, kami melewatinya dengan penuh semangat karena di depan sana terdapat sebuah tempat yang terbuka dengan pemandangan yang memukau. Tempat tersebut dinamakan Puncak HBI. Tanjakan ke Puncak HBI cukup menguras energi. Jalur yang dilalui sangat menanjak. Akan tetapi, jalur ini membuat kami sedikit bergerak leluasa karena tidak adanya semak-semak yang menghambat. Meskipun sesekali terdapat juga jalur semak-semak, namun tidak begitu panjang dan tidak begitu menghambat pergerakan. Akhirnya, kami pun tiba di Puncak HBI. Oke, kita sudah sampai di Puncak HBI. Perjalanan sangat melelahkan. Dia Puncak HBI. Gimana? Semangat! Luar biasa. Sampai ketemu di puncak. Luar biasa. Mosembo. Kita sekarang pukul 5. Sekarang kita akan menuju ke pos 6 untuk nginap. Dinamakan Puncak HBI karena tempat ini merupakan titik tertinggi dari jalan HBI. Di tempat ini merupakan lokasi yang terbuka dengan pemandangan Gunung Mosembo. Terlihat juga hamparan pegunungan Mekongga yang begitu luas terbentang ke wilayah utara. Saat cuaca cerah, tempat ini menyajikan pemandangan yang mempesona.
hamparan bukit dan pegunungan tersusun rapi, serta kabut-kabut yang menyelimuti lembah. Halo, sekarang saya berada di salah satu puncak, tepatnya di puncak HBI. Di belakang saya adalah pegunungan Masembo yang terbentang luas, namun sayang kurang dapat terpantau karena tertutup kabut awan. Daerahnya cukup dingin, ya bisa kita lihat sendiri. Di bawah sana adalah hutan rimba. Kurang lebih kami berada di ketinggian 1600 mdpl, dan insya Allah besok kami akan sampai di puncak Mekongga. Di sepanjang jalur pendakian Gunung Mekongga, hanya ada beberapa tempat untuk melihat pemandangan terbuka. Salah satunya adalah di puncak HBI ini. Kami pun melepaskan seluruh lelah dan letih dengan memandang jauh ke arah pegunungan. Tidak jauh dari puncak HBI, sekitar 25 menit dengan jalur menurun, kami sampai di pos 6. Oke, akhirnya perjalanan yang cukup melelahkan dari pagi pos 4, dan kita sampai juga di pos 6, tempat kita akan menginap. Insya Allah besok kita akan puncak. Di pos 6 inilah kami akan menginap malam ini. Kami tiba sekitar pukul 4:30 sore. Dalam hitungan yang tidak terlalu lama, tenda dan seluruh perlengkapan telah ditempatkan pada posisinya. Setelah menikmati minuman hangat dan makan malam, kami bergegas tidur karena besok perjalanan panjang akan dilalui. Tidak jauh dari tempat camp, terdapat sebuah genangan besar. Oleh pendaki, tempat itu dinamakan Danau Coca-Cola. Airnya merah seperti Coca-Cola, dan terdapat banyak kayu-kayu mati yang sudah berlumut di tengahnya. Di sekeliling Danau Coca-Cola ini diselimuti lumut tebal dari dasar danau sampai permukaan. Danau ini merupakan sumber air bagi pendaki yang menginap di pos 6. Kedalaman airnya antara mata kaki dan pangkal paha orang dewasa. Anda harus berhati-hati saat akan berpijak di air, karena dari permukaan terlihat dangkal, padahal terkadang dalam. Sekarang saya berada di pos 6, tepatnya di Danau Coca-Cola. Ini merupakan sumber air bagi seluruh pendaki yang camp di pos 6 ini. Air ini kemerah-merahan dan terbentuk dari lumut dan kayu-kayu mati, namun layak untuk dikonsumsi dan tidak berbahaya. Sekarang kita istirahat semalam cukup.
puas setelah kemarin perjalanan yang sangat melelahkan, 1 hari perjalanan. Alhamdulillah seluruh tim masih dalam keadaan sehat. Kita sekarang sedang menyiapkan sarapan dan semoga tetap semangat. Gimana? Semangat. Oke, sukses. Sekitar pukul 7 pagi, kami siap berangkat melanjutkan perjalanan ke puncak. Metode yang kami pakai pada pendakian ini adalah melepas barang di pos 6, lalu melakukan perjalanan naik ke puncak dan turun kembali ke pos 6 selama 1 hari. Cara ini coba kami lakukan untuk menghindari kondisi dingin di hutan lumut pada malam hari. Cara ini bisa Anda lakukan dengan syarat persiapan fisik dan mental yang baik, manajemen waktu, serta solidaritas tim yang terjaga sepanjang pendakian. Seluruh peralatan kami tinggalkan di pos 6 ini. Hanya perlengkapan yang dibutuhkan di puncak yang kami bawa. Perjalanan dimulai dengan melewati tanjakan tertutup semak dengan pijakan berbatu. Kami mulai melalui jalur setapak. Hutan lumut ditandai dengan perubahan hawa menjadi sejuk dan lembab. Jalur hutan lumut dilewati dengan model tanjakan yang bervariasi. Untuk melewati jalur ini, kami berpatokan pada tanda-tanda jalur yang tersebar di sepanjang jalan. Tanda jalur berupa plat, pita, dan cat warna. Keberadaan tanda jalur ini besar manfaatnya bagi pendaki untuk memastikan kebenaran arah yang dituju. Jalur hutan lumut Pegunungan Mekonga cukup panjang dengan model kontur tanah bervariasi. Sesekali kami harus menanjak, menyipir, dan terdapat juga jalur landai, bahkan sedikit menurun. Jalur hutan lumut yang kami lewati, sekelilingnya dipenuhi lumut, dari permukaan tanah hingga ujung pohon. Dalam keadaan demikian, hawa dingin sangat mendominasi baik siang hari, terlebih malam hari. Setelah berjalan sekitar 2 jam dari pos 6, sampailah kami di pos 7. Pos 7 berada pada sebuah bukit kecil. Di tempat ini biasa juga dinamakan pos Batu Meriam, karena terdapat sebuah batu yang menyerupai meriam dan menghadap ke arah kiblat. Di sini layak untuk mendirikan tenda. Biasanya pendaki menginap di tempat ini, meskipun hanya dapat menampung 1-2 tenda saja. Terdapat juga bongkahan batu besar di sebelahnya yang menyerupai tebing dengan tinggi sekitar 10 meter. Kami hanya istirahat sejenak di tempat ini dan segera melanjutkan perjalanan ke pos 8. Kami segera bergegas meninggalkan pos 7, mengingat target kami yang masih jauh. Jalur kemudian menuruni bukit, lalu menyusuri celah batu yang lembab. Medan menanjak terjal akan kami lewati. Kami harus berhati-hati saat melewatinya, karena pijakannya banyak batu kerikil yang mudah lepas dan membahayakan pendaki di bawah.
hawa semakin dingin dan menusuk. Kita harus terus bergerak agar tubuh tidak drop kedinginan. Ya, sebentar lagi kami akan sampai di puncak Salah. Ada salah satu puncak yang ditemukan sebelum mencapai puncak Mekongga yang sesungguhnya. Dikatakan puncak Salah karena puncak tersebut mirip dengan puncak Mekongga, sehingga banyak pendaki yang mengira bahwa itu adalah puncak, namun sesungguhnya puncak yang sebenarnya masih ada di sebelah gunung tersebut. Oke, thank you. Setelah berjalan kurang lebih 45 menit dari pos 7, sampailah kami di sebuah tempat. Terdapat batu-batu cadas yang cukup besar menjulang di atas bukit ini. Jalur pendakiannya pun harus melewati sela-sela batu. Pendaki harus berhati-hati jangan sampai terkait atau tergores. Landscape dari tempat ini cukup memberikan pandangan yang lepas. Kawasan puncak Mekongga akan terlihat dari arah barat daya. Kita sampai juga di sekitar 2 jam lebih perjalanan dari pos 6. Selanjutnya kita akan menuju ke puncak Gunung Mekongga. Semangat! 10 menit kemudian, kami sampai di titik air terakhir di jalur pegunungan Mekongga. Mata air ini berada di sisi kanan jalur. Untuk mencapainya, kita harus turun sekitar 25 meter dengan mengikuti string line. Tidak jauh dari mata air, terdapat sebuah tempat terbuka. Biasanya, para pendaki menginap di tempat ini sebelum menuju puncak esok harinya. Tempat ini bernama pos transit. Karena target masih jauh, segera kami meninggalkan tempat ini mengikuti arah jalur pendakian. Untuk mencapai puncak Mekongga dari pos transit, pendaki harus melewati setidaknya 4 bukit dengan tipe naik turun. Benar-benar perjalanan yang menguras energi dan ketahanan fisik. Saat melewati jalur naik turun ini, konsentrasi dalam melihat jalur dan streamline tetap dibutuhkan. Jangan sampai pendaki terlena oleh jalur yang biasanya melenceng. Sekitar 2 jam kemudian, sampailah kami di pintu gerbang Moserosero. Tempat ini merupakan bongkahan batu yang menyerupai pintu gerbang dan terbentuk secara alami. Banyak versi mitos mengenai pintu gerbang ini di kalangan masyarakat desa Tinokari, baik letaknya maupun bentuknya.
pos 8. Tidak jauh dari pintu gerbang, sampailah kami di pos terakhir Gunung Mekongga. Ini berarti tinggal selangkah lagi kami akan mencapai puncak. Pos 8 merupakan pos terakhir. Tempat ini sangat luas dan dapat menampung puluhan tenda. Lokasinya tidak terlalu lembab seperti di pos transit. Setelah perjalanan yang cukup menggetarkan, akhirnya sampailah kita di pos 8. Sebentar lagi kita akan menuju ke puncak ke arah atas sana, sekitar 15-20 menit. Semangat. Sekarang pukul 12 lewat 12. Kebanyakan pendaki menginap di tempat ini sebelum melakukan summit attack esok harinya. Jalur ke puncak dimulai dengan mengikuti string line, lalu menanjak melewati bebatuan. Di sisi kiri merupakan tebing-tebing puncak Mekongga yang berdiri tegak menjulang. Semakin menanjak, puncak semakin dekat. Sudah mulai terasa tiupan angin yang berputar-putar. Ini menandakan kita sudah berada di tempat terbuka. Sesekali kami harus sedikit memanjat, melewati batu-batu besar. Jalur kemudian menyusuri jalan setapak 10 meter dan akhirnya tugu triangulasi dapat terlihat. Untuk mencapainya, kami melewati batu-batu cadas dengan model menyipir dan sedikit memanjat. Jalur ini merupakan tantangan terakhir pendaki sebelum sampai di tugu triangulasi puncak Gunung Mekongga. Salam dari Mekongga! Merdeka! Akhirnya, sekitar pukul 1 siang, sampailah kami di puncak Mosero-Sero yang merupakan titik tertinggi dari pegunungan Mekongga. Tempat ini memiliki ketinggian 2.620 meter di atas permukaan laut. Alhamdulillah, seluruh tim dalam keadaan sehat walafiat. Selamat siang Indonesia! Kekompakan dan kebersamaan selalu kami jaga sepanjang pendakian, sehingga perjalanan ini meskipun berat namun sangat menyenangkan. Terima kasih Allah setelah sampai di puncak tertinggi Sulawesi Tenggara Gunung Mekongga. Rasa syukur kepada Ilahi Robbi, akhirnya kami diizinkan kembali untuk menapakkan kaki di salah satu gunung terekstrim di Sulawesi. Perjalanan selama beberapa hari yang sangat menguji stamina, mental, fisik, dan persaudaraan terbayar lunas saat kami berhasil menapaki atap Sulawesi Tenggara. Dari puncak tertinggi Provinsi Sulawesi Tenggara, Mekongga 2620 mdpl, saya ucapkan terima kasih banyak untuk istri dan anak-anak saya tercinta. Semoga apa yang kalian lakukan selama ini menjadi pelajaran dan berharga untuk saya pribadi. Salam sayang.
dari Mekongga. Alam telah banyak memberikan pelajaran berharga untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan. Pendakian ini memberikan banyak pelajaran dan ilmu baru bagi kami. Gunung Mekongga merupakan ikon dan kebanggaan Sulawesi Tenggara yang terus kita jaga dan pelihara untuk generasi selanjutnya. Alhamdulillah, kami telah berhasil sampai di Puncak Mekongga pada tanggal 31 Januari sekitar pukul 12.50. Terima kasih atas Puncak Mekongga. Alhamdulillah saya telah kesini untuk ke 13 kalinya. Terima kasih. Allahu Akbar. Salam lestari. Buat anak istri saya di rumah. I love you. Telah banyak pendaki yang merasakan sensasi berpetualang di Gunung Mekongga. Salah satu gunung yang memiliki tantangan sempurna yang akan menguji jati diri Anda sebagai petualang sejati. Gunung Mekongga menyajikan nuansa berpetualang yang mungkin tidak ditemukan di gunung-gunung lain di Indonesia. Kita telah berhasil mencapai Puncak Mekongga setelah perjalanan yang sangat luar biasa. Ini rekan-rekan saya, saudara Asran dan saudara Juan. Bagaimana? Bagaimana? Merdeka! Guys, Allahu Akbar! terima kasih. Ini dia pemandangan balik ke tempat ini untuk ke 13 kalinya. Terima kasih. Bagi saya pribadi, pendakian ini merupakan yang ke-13 kalinya saya berada di puncak ini. Rasa syukur tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih mengizinkan saya untuk kembali ke tempat ini. Kami, pecinta alam Konawe, sangat bangga dapat menuntaskan pendakian ini. Buat ketiga putriku, salam sayang dari puncak tertinggi Sulawesi Tenggara, Gunung Mekongga, ketinggian 2620 mdpl, hari Jumat tanggal 31 Januari 2020. Sukses. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kami kekuatan untuk dapat menapaki puncak-puncak tertinggi lainnya di Saja buat Nusantara. kedua orang tuaku, adikku Eri dan Soleh. Terima kasih. Salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.